Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, ini perlu kami sampaikan bahwa dari LC Semarang untuk setiap Senin malam ya, Senin pagi, kita menghadirkan acara HDI Syariah. Nanti bergantian dengan kita membahas produknya, bergantian dengan bisnisnya. Supaya apa? Supaya kita itu muncul kebanggaan, rekan-rekan, bahwa sertifikasi syariah ini tidak mudah ya untuk bisa diterima karena persyaratan yang harus sesuai dengan ketentuan jalur baik ya. Artinya persyaratan-persyaratan yang memenuhi aturan dari aturannya Allah itu kita harus ada syarat-syaratnya masuk ya. Nah, kebanggaan itu harus kita miliki rekan-rekan, karena ini menjadi ujung tombak bahwa kita bicara pada dunia, kita bicara pada masyarakat, kita memiliki sertifikat syariah yang tentunya akan membawa kita pada track yang benar, yang baik. Kita awali dulu ya untuk pemahaman dari syariah itu rekan-rekan semua. Saya akan tampilkan ya. Jadi ketika kita bicara tentang syariah, itu tentunya adalah kita masuk pada tracknya, pada relnya yang Allah mau, yang Allah suka, ya. Nah, karena apa? Karena dari tracknya Allah ini kita akan mendapat bimbingan yang terbaik. Karena Allah sudah menuntun kita bahwa kita itu punya kegiatan yang berkait bukan hanya bersama manusia, tetapi kita punya kaitannya berhubungan dengan Allah. Maka disebut habluminanas dan habluminallah. Ya. Habluminanas kita bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tentunya apa yang menjadi kegiatan kita di bisnis HD ini, kita jauh dari unsur menipu. Ya, kita jauh dari unsur berprasangka jelek. Kita akan selalu membawa kegiatan bisnis kita ini untuk tujuan baik. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alam. Nah, persyaratan ini terlihat dari bagaimana kita memiliki tujuan bahwa secara perdagangan kita tidak ada unsur-unsur menipunya. Kita di sini berjualan seperti hukumnya berjualan. Jadi ada barangnya, ada akadnya. Ya. Ini kalau dilihat dari ketentuan kita berbisnis. Nah, saat ini kita bicara tentang produknya. Jadi tentunya dari sertifikasi halal yang sudah kita terima, kita memiliki bahan-bahan yang kita pakai ya. Ini tentunya bahan yang baik, bahan yang memenuhi ketentuan dari Allah. Tidak ada unsur darah, tidak ada unsur bangkai, ya. Tidak ada unsur kemudian tidak menyebut nama Allah. Itu semua kita memenuhi persyaratannya, ya. Apalagi penggunaan dari bahan-bahan yang haram seperti alkohol, ya, dan anak turunannya alkohol, ya, entah itu propil glikol, entah itu etanol. Kita jauh dari itu. Kita tidak ada unsur-unsur yang Allah tidak suka. Nah, maka kita pahami dulu pengertian dari syariah ini. Oke, setelah kita pahami, kita akan munculkan satu kemantapan tadi rekan-rekan yang di awal saya bilang, kebanggaan ya, bahwa kita punya sesuatu yang mau kita bagikan kepada orang lain, ini memenuhi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita mau bicara tentang produknya. Langsung bersumber dari apa kata Allah. Nah, tentunya bukan hanya Al-Quran ya yang menyebutkan tentang kekuatan kita memahami tentang produk yang langsung dibuat oleh Yang Maha Kuasa.
tentunya di kitab lain juga ada. Rekan-rekan yang membaca Alkitab ya tentu bisa menemukannya di Amsal 24 pasal 13 ya, maupun yang membaca kitab Wida Tripitaka, semua ada dasarnya. Nah, dalam aturan syariah ini kita tentu kembalinya ke Al-Quran. Maka di dalam An-Nahl 68 dan 69 ini firman Allah kepada dua tujuan. Ya. Untuk yang pertama, 68, ini bisa kita lihat bahwa Allah itu berfirmannya kepada si lebah. Allah menyuruh kepada hewan yang sudah diciptakan tadi, yaitu Allah menciptakan hewan lebah, kemudian Allah menyuruh si lebah tadi supaya membangun sarangnya, bisa di pohon, di kayu, ya, di bukit, di batu, maupun di tempat yang dibangun oleh manusia. Satu sisi Allah bicara pada si hewan. Sisi yang lain di An-Nahl 69 Allah bicaranya kepada manusia. Kenapa manusia itu dikasih hewan? Hewan yang namanya lebah tadi. Ternyata Allah punya tujuan. Punya tujuan yang berkaitan dengan sehatnya badan kita. Allah siapkan hewan lebah tadi. Ada apa di sana? Nah, Allah berbicara bahwa di dalam tubuhnya lebah itu akan keluar macam-macam warna. Dan di dalamnya ada obat penyembuh bagi manusia. Coba rekan-rekan kita pahami, apa yang sudah disampaikan oleh Allah ini tentunya bukan sesuatu yang biasa. Ya. Sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah secara sempurna. Bahkan disebutkan ada macam-macam warna. Tentunya ini butuh penelitian. Nah, maka manusia bergerak. Manusia bergerak meneliti. Apa sih yang dimaksud dengan macam-macam warna di sini? Kok Allah itu menyebutnya sangat detail sekali. Ya, warnanya pun disebutkan dan di dalamnya itu ada unsur penyembuhnya, obat penyembuh bagi manusia. Dan ternyata obat yang dikatakan Allah di sini itu bukan bertujuan hanya pada satu kondisi, yaitu orang sakit saja. Enggak. Ternyata obat di sini itu Allah maksudkan adalah nutrisi yang membawa kebaikan, baik pada kondisi orang itu sehat maupun ketika ada sakit. Nah, ini yang sangat luar biasa. Tidak dijumpai dari bahan yang lain. Ya. Jadi kebanggaan yang kedua, kalau tadi kebanggaan pertama adalah kita miliki sertifikasi syariahnya, ini sekarang bahasan berikutnya kebanggaan bahwa yang menyuruh kita itu sehat, yang memberikan solusi kita itu sehat, ternyata dari Sang Pencipta langsung, ya, dengan diciptakannya sarananya tadi, yaitu sarana hewan lebah. Oke, ini sampai di sini rekan-rekan bisa hafalkan kalimatnya ya, sangat sederhana sekali. Keluarlah dari tubuh lebah bermacam-macam warnanya yang di dalamnya ada obat penyembuh bagi manusia. Nah, ini kalimat ini penting untuk dihafalkan. Untuk nanti bisa disampaikan pada seseorang yang kita prospek. Ya. Seorang yang butuh solusi, kita sampaikan dari awal kalimat ini. Nah, rekan-rekan, kalau kita telaah dari sunnah Rasul, ya, hadis Nabi, di sini ada kaitannya bagaimana Rasul itu menyebut bahwa kita sebagai seorang mukmin, ya, orang yang mengimani Allah, ini laksana lebah. Kenapa? Karena lebah itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak pernah membawa kerusakan. Lebah itu diciptakan sebagai makhluk yang akan memilih sumber penghidupannya dari hal-hal baik. Ya. Dia akan hinggap di pohon yang ada bunganya dan di sana dia akan mencari bunga yang terbaik. Bunga jelek itu loh dia nggak mau. Kelopaknya lepas satu, kelopaknya hitam satu, ya,
atau tergores satu itu dia nggak akan ke sana. Dia benar-benar hanya mencari makanan di bunga yang terbaik. Dan setelah dia hinggap di sana, dia punya tujuan membantu penyerbukan. Dan ketika dia meninggalkan bunga itu, dia tidak meninggalkan kejelekan. Dia meninggalkan manfaat. Hingga akhirnya nantinya bunga itu tadi bisa kawin ya dan menghasilkan bakal biji. Nah, yang berikutnya bakal biji ini nanti akan terus berputar dalam sebuah roda kehidupan. Ketika masuk dalam bakal buah, kemudian buahnya matang dan buah kemudian jatuh ke tanah, maka akan muncul yang namanya kehidupan baru. Nah, ini berarti sudah digariskan oleh Allah bahwa lebah itu membawa kebaikan yang seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya dikatakan mukmin itu serasa seperti lebah. Ya. Jadi kita diharapkan menjadi manusia yang betul-betul rahmatan lil alam, membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Oke, rekan-rekan ya, ini dasar kita bicara kaitannya dengan tadi kita berada dalam sebuah komunitas yang syariah. Baik, bagaimana sih persyaratan bahwa kita bisa memiliki sertifikat syariah ini? Nah, tentunya ada beberapa kriteria yang dinilai oleh pihak-pihak terkait ya, yang membuat kita bisa punya kepercayaan menerima label syariah. Ya. Yang pertama kita melihat dari bahan bakunya dulu. Bahan baku kita ini ternyata bukan dari hewan-hewan yang dilarang ya, oleh Allah. Tidak. Kita berasal dari lebah ya, yang tadi sudah kita bahas. Dan di dalamnya, dalam sisi pengolahannya, secara bahan baku kita tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Ya. Tidak ada unsur alkoholnya, tidak ada penambahan dari kimia-kimia yang berbahaya. Ya. Tidak ada juga yang mengandung makanan-makanan yang diharamkan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana pengolahannya? Nah, ini tentunya dinilai juga, diteliti. Pengolahannya secara kebersihannya. Ternyata kita bisa memenuhi persyaratan ini. Caranya benar, ya, bahannya bersih, tidak ada hal-hal yang subhat di sana, tidak ada hal-hal yang madarat di sana, tidak ada hal-hal jelek di sana. Nah, ini secara pengolahan kita bisa diakui memiliki pengolahan produk yang baik. Tentunya dengan teknologi kita bisa mendapatkan kualitas yang terbaik pula. Nah, yang berikutnya pengujiannya, ya, pengujian yang amat sangat ketatnya dari pemerintah, maka label halal MUI bisa kita terima. Tidak sembarang produk ya bisa menerima label ini. Kemudian sertifikasi bisa kita terima. Nah, dari hal-hal ini rekan-rekan, kita akan terus menumbuhkan rasa kebanggaan kita, ya, rasa kepercayaan kita kepada perusahaan, bahwa perusahaan betul-betul menjadi mitra kita yang menuntun kita, mendampingi kita untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan dari prospek kita, ya, dari konsumen kita. Oke. Yang berikutnya, ya, kita telah memenuhi persyaratan semuanya, maka secara sertifikasi bisa dikeluarkan, ya. Proses produksinya, pemeriksaannya, sistemnya, semuanya, hingga akhirnya kita menerima label syariah, bukan hanya pada produk, tapi secara bisnis kita juga menerima sertifikasi syariah. Muncul ya, kebanggaan makin terasa. Oke.
Nah, ini tambah wacana yang ternyata yang butuh madu itu bukan hanya manusia, tapi ada makhluk ciptaan Allah yang lain ya, yang butuh madu juga. Kira-kira hewan-hewan ini pernah rekan-rekan jumpai apa belum ya? Kalau belum ini perkenalan nih tentunya ya. Yang biasa kita ketahui kan hanya beruang nih yang suka suka dengan madu ya. Ternyata beruang punya pesaing ya. Kalau ada sarang lebah ini beruang saingan nih dengan yang lain-lainnya. Ya, ada luwak madu, ada martin, ya, ada kumbang madu, kemudian ada rakun, ada burung yang namanya panduan madu, ada sigung. Nah, sigung ini binatang kalau sudah kentut baunya, namanya kentut yang tidak enak ya. Makanya terkenal sigung ini amat sangat baunya gak enak. Kemudian ada elang madu ya dan lalat hijau. Nah, ini selingan untuk rekan-rekan bisa tahu lebih lanjut. Ternyata yang butuh madu bukan hanya beruang, bukan hanya manusia, tapi ada yang lain-lainnya yang juga butuh madu. Berarti madu itu sesuatu yang luar biasa ya, dibutuhkan sekali oleh makhluk Allah. Baik, sekarang kita masuk dulu bagaimana falsafah lebah itu perlu untuk kita tiru rekan-rekan. Di sini lebah itu mengambil sari bunga, yaitu polen yang Allah maksudkan. Polen ini buat lebah adalah sebagai makanan sehari-harinya. Kalau kita makannya nasi, makan jagung, ya, makan ketela, nah lebah itu sudah dikasih makanan istimewa oleh Allah, yaitu polen. Ya, nanti kita akan bahas kenapa sih kok polen ini bisa menjadi makanan lebah sehari-hari. Kemudian lebah itu menghasilkan madu yang ternyata madu itu sudah diisi sesuatu rahasia nutrisi yang luar biasa oleh Allah. Ya, di sini lebah menghasilkan suatu karya. Nah, kita kalau mau belajar dari lebah, kita harus menjadi makhluk yang punya karya. Salah satunya rekan-rekan berada di bisnis Haideset ini adalah punya karya. Karya apa itu? Karya memberikan solusi 3 sehat kepada masyarakat. Apa saja? Sehat fisik, sehat mental, sehat kantong. Nah, ini kan sesuatu hal yang baik ya. Kita uh, masuk ke poin ketiga bahwa lebah itu tidak merusak. Dia hinggap di suatu pohon, tidak ada ranting yang rusak. Maka ketika kita membawa misi kita di bisnis ini, yaitu misi membawa 3 sehat sempurna, ya, sehat sempurna yang saya sebutkan tadi, apa tadi? Kita menawarkan kepada orang, mau nggak sih kamu aku tawarkan sehat fisik, sehat mental, sehat kantong? Atau mau hanya pilih salah satu nih? Rekan-rekan pilih salah satu apa mau pilih semua? Tentu pilih semua ya. Nah, ini yang menjadi misi kita rekan-rekan. Seperti lebah, lebah membawa misi baik datang ke sebuah bunga. Misi kita adalah menawarkan 3 sehat atau sehat sempurna. Masuk ya dalam kriteria ini ya rekan-rekan. Baik, yang berikutnya, lebah itu punya harga diri. Kalau dia tidak diganggu duluan, dia tidak akan menyengat. Kenapa kok kita sampai disengat? Ya karena kita mengganggu rumahnya, kita mengganggu sarangnya. Ya, maka di sini harga diri ini apabila didolimi, diganggu, ya tentunya kita akan bergerak. Selama kita tidak tersakiti oleh orang lain, kita tidak akan berbuat jelek kepada orang lain. Ya. Nah, maka di sini ditunjukkan pula bahwa lebah selektif dalam memilih makan. Nah, ini loh rekan-rekan yang sangat luar biasa. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan,
bahwa Allah memberikan insting kepada lebah, cari, ambil makanan yang terbaik, ya. Bunga yang terindah pasti dia ada di sana. Boleh dibuktikan, coba ya. Rekan-rekan buktikan aja, di mana ada bunga, pasti lebah itu akan berada di bunga yang terbaik. Ya. Kalau bunga itu kelopaknya lepas satu atau ada warnanya coklat sedikit, ada hitam sedikit, nggak akan ada lebah yang perlu kita tiru, ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita memilih makanan kita, makanan yang bermanfaat, makanan yang berisi nutrisi bagus, makanan yang berisi zat-zat yang membangun tubuh kita, yang nutrisinya sangat dibutuhkan untuk kita selalu berada dalam kondisi prima. Kenapa kok kita memilih kondisi yang selalu prima? Ya, karena ini berkaitan dengan nikmat kita beribadah. Kita punya sakit sedikit saja di lutut. Ini sholat aja sudah nggak nyaman. Betul ya? Ada gangguan di perut. Kita mau puasa juga nggak nyaman. Maka kaitannya yang pertama itu mengarahnya ke ibadah dulu. Baru kita mengarahnya ke pekerjaan. Jadi begitu pentingnya kita punya tubuh sehat karena berkait untuk kita beribadah. Kita sholat dengan enak, puasa dengan nyaman. Bisa dirasakan karena punya tubuh yang sehat. Oke, berikutnya. Ya, kita kenali dulu macam-macam hasil lebah yang ternyata bukan hanya satu, rekan-rekan. Dulu saya mengira hasil lebah itu cuma satu, yaitu MADU, ya, atau madu. Ternyata di sini setelah kita pelajari, madu itu ada teman-temannya, ya. Ada lilin, yang lilin ini nanti berada dalam liurnya lebah, ya. Kemudian ada royal jelly, ada sengatnya, tapi kita nggak membahas tentang sengat ya, rekan-rekan. Kemudian polen, kemudian ada propolis, dan di sini ada larva. Nah, kita juga tidak bahas tentang larva. Oke, kita kaji satu persatu. Bahwa ternyata Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Sebelumnya kita bahas dulu ya, keunggulan dari perlebahan Haidesek. HDI memiliki keunggulan yang perlu kita pahami rekan-rekan untuk kita memunculkan kebanggaan yang berikutnya. Kalau tadi kebanggaan kita dari sertifikasi syariah, ya, kebanggaan kita munculnya dari kitab suci, dari Quran, ya. Kemudian kebanggaan kita yang selanjutnya adalah ini, ya. Bahan dasar alami yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, ya, murni ya Allah yang kasih. Kemudian di sini sudah teruji ribuan tahun, tentunya bersamaan dengan adanya kitab suci. Jadi bukan barang baru, barang yang sudah teruji oleh waktu. Ya. Bagaimana dulu ditemukan ketika di piramid Mesir, ya, ditemukannya apa itu gentong. Nah, apa ya, gentong itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu gentong. Apa sih tempat-tempat tuh ya, yang waktu itu masyarakat Mesir menyimpan madu ya di tempat-tempat seperti tembikar begitu. Itu berisi madu yang ternyata waktu itu dipakai pula untuk mengawetkan mayat. Ya. Mayat pun diawetkan dengan madu. Kemudian ditemukan di piramid Mesir itu ya banyak sekali, dan ini menunjukkan bahwa kemanfaatannya sudah dipercaya, diakui sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian di masyarakat yang sekarang itu pengakuannya bukan hanya pada gedung presiden, tetapi juga atlet. Nah,
Kalau gedung presiden dan atlet saja sudah mengakui isi nutrisi dari perlebaran Heidesa, maka kita nggak perlu ragu lagi. Ini sudah terbukti, tidak ada kandungan doping, tidak ada kandungan pewarna, pemanis, ya, zat-zat yang bahaya semuanya tidak ada. Buktinya para atlet yang mengkonsumsinya bisa punya prestasi bagus. Baik itu Indonesia, Malaysia, Filipina, mereka punya prestasi bagus. Dan tidak ada unsur doping di dalamnya. Ketika diperiksa tidak ada dopingnya. Ya. Dopingnya doping bagus, ya, karena membantu tubuh untuk bisa punya regenerasi sel. Kemudian sertifikasi halal yang tadi sudah dibahas di awal, apalagi Badan POM, ya, dari Depkes, kemudian didukung dari berbagai uji klinis dan penelitian. Nah, saya dulu rekan-rekan waktu meminta surat, ya, waktu meminta surat dari KONI Semarang, di sana KONI itu meminta ini apa namanya, memberitahu saya, bukan meminta, memberitahu bahwa memang benar pengujian ini mahal harganya, ya. Pengujian di laboratorium untuk produk Haideset ini mahal harganya. Itu yang bicara adalah Ketua KONI Semarang sendiri kepada saya. Dan akhirnya membuat kebanggaan, ya. Saya waktu itu bertemu pimpinan KONI, saya pun bangga bahwa ternyata produk yang saya punya itu beliau mengakuinya. Bahwa betul-betul atlet yang beliau tangani punya prestasi bagus ditunjang oleh nutrisi dari HDI, perlebaran HDI. Kemudian masuk ke dalam buku MIM. Nah, ini juga merupakan kebanggaan kita yang berikutnya. Jadi banyak ya rekan-rekan. Apa saja hal-hal yang bisa kita ungkapkan untuk kita bangga dengan produk yang kita miliki. Buku MIM ini buku panduan resep dokter yang tentunya tidak mudah suatu bahan diakui oleh dunia medis terkait dengan urusan tubuh manusia, ya. Nah, kita berterima kasih, ya, kita bersyukur bahwa apa yang kita tawarkan kepada masyarakat ini berada pada realnya. Kita masuk dalam buku panduan yaitu buku MIMS. Dan yang menyenangkan adalah pangsa pasarnya tidak terbatas, rekan-rekan. Rekan-rekan mau mengenalkan kepada orang yang sedang dalam masa proses program kehamilan, insya Allah bisa membantu. Diminum yang lagi sedang berada kondisi hamil, insya Allah juga membawa kebaikan. Dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir, juga ada manfaatnya. Hingga pada usia lansia, lanjut, ya, semua ini punya kemanfaatan untuk mereka. Jadi banyak hal-hal yang bisa membuat kita bangga, hal-hal yang memudahkan kita, menjadi jalan kemudahan untuk kita bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena poin-poin ini rekan-rekan, ya, ini penting untuk kita miliki. Jadi itulah perlunya kita belajar. Kalau kita tidak mau melakukan belajar, tentu kita tidak akan bisa mendapat jalan. Kita tidak bisa menyampaikan. Maaf, kalau ini kita isi, tentunya mulut kita akan mudah berbicara, ya. Kalau yang di atas otak kita nggak kita isi dengan pemahaman-pemahaman, tentunya ketika ada orang komplain, ada orang yang bertanya, ya, kita nggak bisa menjawab karena kita nggak punya isi. Kita rekan-rekan mau untuk diajak ikut Zoom, diajak baca bukunya, diajak hadir di pertemuannya, pasti rekan-rekan akan punya kunci mudah untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini berkait dengan apa? Berkait dengan mental kita. Maka kalau dikaitkan, apa sih manfaatnya kita dipaksa-paksa belajar di sini sama Upland? Kaitannya adalah kita bisa punya 4 kekuatan, rekan-rekan. Kita punya kekuatan
eh, yang membangun kita ya, dari mulai kekuatan spiritual, kemudian kekuatan mental, kekuatan emosional ya, dan kekuatan fisik. Ini berasal dari kita mau belajar. Buktikan sendiri. Kita ketahui, rekan-rekan ketahui lebih banyak tentang bisnis ini ya, maka rekan-rekan akan punya 4 kekuatan tadi. Bisa dihafal ya, bisa dipahami ya. 4 kekuatan tadi apa saja? Kekuatan spiritual, kekuatan mental, ya, kekuatan emosional, dan kekuatan fisik. Oke, ini hanya tambahan aja rekan-rekan. Baik, kita akan masuk ke poin bagaimana hasil lebah ini betul-betul membawa tubuh kita masuk dalam peremajaan sel. Sehingga tujuan tujuan dari diciptakannya hewan lebah untuk manusia, tentunya Allah punya maksud ya, supaya makhluk yang diciptakannya yang bernama manusia ini punya kehidupan yang lebih baik untuk menjalani syariat-syariat kehidupannya, untuk menjalani hal-hal ibadahnya dalam kondisi yang terbaik karena didukung oleh sarana yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, tadi disebutkan di awal ya, hasil lebah ini yang akan kita bahas mulai dari madu, polen, propolis, dan royal jelly. Nah, dari 4 hasil lebah ini rekan-rekan, 3 saja yang berasal dari tubuhnya lebah dan 1 yang berasal dari luar atau dari tanaman. 3 yang berasal dari tubuhnya lebah, Allah sudah sampaikan di An-Nahl 69 tadi. Bahwa Allah katakan keluar macam-macam warna dari tubuh lebah. Yang isinya obat penyembuh bagi manusia. Nah, inilah yang mau kita bahas ya rekan-rekan. Tentunya ini sudah melewati suatu penelitian ya, pembuktian. Apa sih maksud Allah dari warna-warna tadi? Kita bahas dulu yang dari luar tubuhnya lebah ya, yaitu berasal dari sari bunga atau polen. Bukan molen ya, rekan-rekan. Kalau molen apa nih? Siapa yang suka makan molen? Kamu mungkin bikin sendiri. Apa enak beli? Enak beli ya, enak repot ya makan molen ya rekan-rekan. Iya, kue pisang ini molen itu. Baik, sekarang molennya kita ganti dulu dengan polen. Polen itu serbuk sari bunga yang diambil oleh lebah ya. Ketika dia hinggap di bunga, kemudian dia beri enzim dari mulutnya. Setelah itu dia simpan di kakinya. Jadi ketika hewan lebah itu hinggap di bunga, dia akan mundur sebentar, menjauh sedikit dari bunga tadi, dengan tujuan polen yang ada di mulutnya dia, yang sudah tercampur ya dengan enzim-enzim di dalam mulutnya, itu dia taruh di kakinya. Karena Allah sudah menyiapkan kantung di kakinya si lebah itu untuk menyimpan polen-polen tadi. Kalau kantongnya sudah penuh, dia akan pulang untuk menaruhkan polen-polen tadi di sarangnya. Dan kalau sudah dia taruh di sarangnya, dia akan kembali lagi mencari bunga yang terindah lagi. Sekali kan kejadian ini saya buktikan sendiri ya, yang waktu itu di rumah saya ada pohon petai Cina atau petet ya yang dipakai untuk bikin bocok itu ya. Nah, di sana bunganya itu modelnya bunga gundul ya, nggak ada kelopaknya, tapi macam jarum-jarum halus begitu ya. Nah, di bunga-bunga itu terlihat bahwa bunga yang tercantik saja yang dikerumuni oleh lebah. Kemudian saya perhatikan, oh ternyata lebah-lebah itu kok ada kantongnya yang terisi kuning dan ada yang tidak. Ternyata yang tidak itu baru saja datang dari sarang. Dan yang ada kantung warna kuningnya
Ini dikarenakan bunga itu warnanya kuning. Nah, ketika rekan nanti lihat ya di gambar ini, terlihat ada polen warna jingga, warna merah, warna kuning. Ini tanda bahwa itulah warna bunga yang dihinggapi oleh lebah. Jadi, terlihat dari butiran polen, itu nanti akan ada macam-macam warna. Dan itulah sumber dari bunga yang beraneka warna tadi. Di sini, polen ini, ya, ketika diteliti, Allah itu sudah menyiapkan nutrisi yang setara ASI. Makanan menu sehat sempurna ya, di dunia setelah ASI itu adalah polen. Apa saja itu kandungannya? Di sini kita bisa melihat asam aminonya, protein, vitaminnya lengkap, ya, mineral, kemudian polifenolnya. Nah, polifenol ini juga amat sangat dibutuhkan ya oleh tubuh kita, dan ini semua sudah disiapkan oleh Allah. Sungguh luar biasa ya rekan-rekan. Kita membahas satu saja, Allah sudah menyiapkan sedemikian rupa. Polen sendiri di kehidupan hewan lebah, dia menjadi makanan sehari-hari atau roti. Berarti Allah punya tujuan bahwa si hewan lebah ini bisa terbang ratusan kilo, bahkan mungkin ribuan kilo. Dikarenakan apa? Tubuhnya sehat. Sehatnya dari mana? Dari makan polen. Jadi betul-betul sudah disiapkan oleh Allah di sini. Apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan polen dari produk HDI? Yang pertama, itu adalah polennya itu dipanen sendiri oleh sang lebah, bukan manusia yang memanen. Kalau yang memanen manusia, nanti semuanya ikut terambil, karena manusia manennya itu merontokkan. Kalau polen dirontokkan, berarti yang belum matang ikut lepas ya, yang matang, yang belum matang, yang bagus, yang jelek, semua tercampur. Itu kalau dipanen manusia. Tapi ini dipanen oleh lebahnya sendiri. Berarti yang masuk ke dalam sarang lebah betul-betul polen yang menjadi pilihan terbaik. Yang memilih adalah lebahnya sendiri. Kemudian kekuatan kedua dari polen dari HDI ini adalah melalui proses pendinginan, bukan melalui proses pemanasan. Tentunya kalau ada pemanasan, kita bisa kehilangan sebagian nutrisi yang ada. Maka ini tidak terjadi ya, karena secara panennya diambil secara proses pendinginan. Kemudian yang ketiga, kita memiliki apa? Memiliki hak paten yaitu double fracture, di mana double fracture ini adalah untuk mengupas kulit ari ya dari polen. Polen ini memang terlihat butiran seperti ini, itu ada kulitnya. Ada kulit luar, ada kulit dalamnya. Nah, ketika sudah masuk di alat yang bernama double fracture, polen ini retak. Ketika polen ini retak dan dikonsumsi oleh tubuh kita, maka akan mudah terserap nutrisinya. Beda dengan polen yang belum masuk di alat double fracture, dia bentuknya masih bulatan. Sehingga ketika dikonsumsi, penyerapannya tidak semudah yang sudah retak. Maka dia akan keluar dalam feses kita masih dalam butiran yang utuh. Nah, maka di sini kebanggaan lagi muncul ya, dari sekian tadi poin-poin kebanggaan, ini yang berikutnya muncul lagi kebanggaan bahwa cara panen dari polennya HDI melalui proses double fracture. Ya. Tujuannya apa? Proses double fracture ini adalah untuk membuat polen ini menjadi retak dan mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, rekan-rekan berkait dengan kandungan tadi, yaitu kandungan yang setara ASI tadi, kita mencari vitaminnya lengkap, ya, semua ada di sini. Kemudian enzimnya, kemudian polifenolnya, dan asam aminonya, ya, yang sudah Allah siapkan. Tentunya asam amino ini banyak rahasia di sana.
Rekan-rekan bisa membuka buku panduan kita, yaitu buku Rahasia Kekayaan Alam ya, RKA ya. Di sana sudah terisi panduan tentang macam-macam nutrisi. Nutrisi apa saja yang ada di dalam pollen ini ya. Kemasannya bernama Pollenergy ya, berisi 90 tablet. Secara hitungan harga, rekan-rekan bisa berhitung dari nilai yang kita beli, yaitu 239, kemudian kita bagi 90 tablet. Tentunya nggak ada hitungan 5.000. Betul ya? Nah, ini cara menjawab ketika ada orang mengatakan, wah produk kamu mahal loh, pollen kamu mahal loh. Rekan-rekan jangan keburu minder, jangan keburu bingung, jangan keburu panik. Ya, cara menjawabnya mudah kok. Kalau ada orang mengatakan, produk kamu mahal ya, kita bilang aja, produk saya itu hemat. Kamu mau tahu sisi hematnya? Kita tanya ke dia, kamu bawa uang 5.000 nggak? Coba keluarin. Rekan-rekan di sini, ada yang punya uang 5.000? Kalau ada coba diambil. Ya. Nah, rekan kita tadi itu yang mengatakan bahwa produk kita mahal, suruh pegang tuh uang 5.000. Coba kamu bayangkan, dari uang 5.000 ini suami kamu menyuruh kamu menyediakan menu 4 set 5 sempurna di piring. Hanya bawa uang 5.000. Kira-kira cukup enggak? Kira-kira bisa enggak ya? Uang 5.000 tadi untuk nyiapin menu sehat setara ASI. 4 set gizi seimbang. Mustahil ya? Nah, itulah kenapa kita punya kebanggaan yang berikutnya rekan-rekan. Kita bangga datang mengenalkan kepada seseorang tentang pollen, ya, Pollenergy. Karena secara hitungan harga tidak sampai uang 5.000. Paling cuma berapa sih kalau dihitung? 3.500 kali ya, atau mendekati 4.000. Tapi dengan nutrisi yang sudah setara ASI. Rekan-rekan, kalau bicara nutrisi setara ASI, tentu tidak diragukan lagi. Itu adalah makanan satu-satunya di dunia yang sudah dilengkapi oleh Allah sedemikian rupa untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, kita bisa melihat sekarang, kemana tujuannya pollen. Pollen ini ternyata memperbaiki yang namanya urusan darah. Ya. Yang pertama, dia akan membentuk HB darah baru. HB darah baru terbentuk, maka berkait pula dengan yang namanya peredaran darah. Kita akan mendapatkan peredaran darah yang lebih baik daripada tubuh yang belum mengenal pollen. Buktinya apa? Buktinya ketika ada kasus nyeri datang bulan, bisa teratasi dengan pollen. Ketika ada kasus yang namanya darah rendah, darah tinggi, bisa teratasi dengan pollen. Apalagi kondisi ibu hamil, ibu menyusui, yang tentunya mengalami HB darahnya turun, ya pasti mengalami anemia. Maka lebih baik mengkonsumsi pollen yang jauh lebih menyehatkan. Janinnya yang dikandung mendapat asupan nutrisi tambahan ya yang bagus, apalagi ibunya. Nah, di sini terlihat bagaimana fokus dari pollen ini adalah ke urusan darah. Yang terkait dengan urusan darah tentunya apa? Kasus yang namanya L. Ya. Rekan-rekan bisa sebutnya 4L, 6L, 10L. Ini berkait dengan dapat solusi dari Pollenergy. Apa itu L? Kasus L. Ya, lelah, apalagi letih, lesu, loyo, letoy, lumrah, lemes, ya. Apalagi ada yang bisa nambahin enggak di sini? LL-nya apalagi? Nah, ini berkait dengan stamina tubuh kita. Maka ketika ada rasa nggak enak, nyeri di badan ya, apa itu orang bilang pegelinu. Nah, itu semua berkait dengan darah. Maka bersyukurlah kita bisa menemukan solusinya melalui Pollenergy. Tubuh saya ini dulunya penuh dengan
obat pereda nyeri karena saya waktu remaja dapat mens sampai bertahun-tahun punya anak dua ya. Itu pegangan saya adalah obat apotek. Kemudian saya butuh minum Sprite, Fanta, Coca-Cola, soda-soda ya, minuman bersoda, kopi hitam di saat saya datang bulan. Kenapa? Tubuh saya itu sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai nggak bisa kerja. Bertahun-tahun tubuh saya isinya makanan yang seperti itu. Hingga akhirnya saya mendapat eh, apa namanya petunjuk ya dari Dokter Ivan Husada yang waktu itu saya mendapat solusi untuk dua anak saya yang 8 tahun ditangani oleh dokter tidak ada sembuhnya. Selalu kambuhan terus dari bayi gendong. Anak saya itu sudah 9 bulan itu sudah punya masalah. Keluar masuk setiap bulan ke dokter sampai besar, sampai usia kelas 3 SD. Jadi selama 8 tahun itu uang saya habis di sana. Habis ke dokter aja untuk dua anak saya. Tidak ada solusinya. Sampai suatu hari kakak sepupu saya ya, datang mengenalkan dokter Ivan ke saya dan saya diberi penjelasan tentang polen serta madu. Nah, dari sini polen ini awalnya saya ketahui manfaatnya untuk puasa Ramadan waktu itu ya. Puasanya jadi enak, guys. Pokoknya nggak terasa kalau lagi puasa. Ibadah jadi nikmat. Dan itu betul rekan-rekan. Saat puasa Ramadan, sahurnya saya sebelum masuk ke dapur, saya konsumsi Polonesi dulu. Kemudian aktivitas menyiapkan sahur ya. Baru itu kemudian makan. Nah, sepanjang puasa, saya tidak merasakan hal-hal yang melelahkan. Ya. Aktivitas menjadi enak. Tetapi saat saya dapat datang bulan di bulan puasa tadi, saya masih seperti biasa, masih butuh obat apotek, masih ada minum-minuman soda, masih ada kopi. Karena itu tadi, tubuh saya nggak bisa sehat di saat datang bulan datang. Nah, setelah 30 hari mengkonsumsi Polonesi ini, maka di bulan Syawal saya mendapat men kan? Disitulah keanehan terjadi. Kok aneh ya? Badan saya nggak merasakan sedikit pun sakit yang selama bertahun-tahun saya rasakan. Saya baru teringat minum polen ketika menyuapkan madu ke anak saya. Karena dokter Ivan berpesan ke saya, Ibu mau nggak sabar memberikan hadiah ini ke putranya selama 8 bulan. Saya awalnya kaget. Oh lama dok, 8 bulan. Loh, ibu bisa sabar menangani kasus anaknya ibu 8 tahun. Kenapa saya minta 8 bulan nggak mau sabar? Kata dokter Ivan ketawa. Akhirnya saya ikut ketawa juga. Iya ya dok ya, nggak terasa ya saya tuh sabar ke dokter 8 tahun. Oke deh, saya coba dok. Saya sabar, saya sabarkan 8 bulan. Nah, di saat saya menyuapkan ke anak saya baru teringat, oh, apa ini ya? Ketika puasa saya konsumsi polen, saya mendapatkan dampaknya setelah 30 hari. Saya dapat menstruasi hingga sekarang, hingga saat ini saya sudah nggak pernah lagi mengkonsumsi obat kimia dan minuman bersoda tadi. Kenapa? Karena sejak saat itu saya kalau mens sudah nggak terasa sakit lagi. Semuanya sudah menjadi baik. Nggak ada lagi rasa pusing, nyeri di kaki, di perut, dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi betul-betul Allah sudah menurunkan solusinya dari hewan lebah. Ini baru satu loh ya, baru satu. Belum dari dalam tubuhnya lebah, baru dari tanaman, ya, dari bunga. Tapi kita sudah mendapatkan kebaikan ke arah darah. Ya. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan ya, kemana arahnya polen. Polen ini dikatakan sumber kehidupan. Kenapa? Yaitu tadi, dia itu berasal dari eh, liurnya lebah yang tercampur dari polen ini, kemudian terjadi penyerbukan, dan dari penyerbukan munculnya bakal biji. Bakal biji muncul di dalam bakal buah.
Ketika buahnya matang, jatuh ke tanah, akan muncul pohon baru. Nah, itulah dikatakan polen itu sebagai akar kehidupan. Ya. Ketika kita makan polen, maka kita mendapati sel-sel tubuh kita itu hidup. Nah, jadi manusia hidup harus memiliki sel-sel yang hidup pula. Itulah keinginan kita punya badan sehat, tujuannya adalah supaya ibadah kita menjadi nikmat. Itu ya rekan-rekan ya, baru mengarah kepada tujuan untuk melakukan aktivitas. Sekarang kita bahas yang dari dalam tubuhnya lebah. Harusnya saya membahasnya urut ya, rekan-rekan, dari kepala dulu ya. Saya cari dulu aja dah yang dari kepala. Nah, saya urutkan dulu. Kita bicara dari kepala lebah. Di sini ada royal jelly. Apa itu royal jelly? Royal jelly ini adalah cairan berwarna putih yang Allah ciptakan di dalam kepala lebah sebelah belakang. Itu ada kelenjar yang bernama hipoparingea. Warna putih ini ternyata mengandung nilai gizi yang luar biasa. Di dalamnya ada gamma globulin, ada asam dekanoik, ada asetilkolin, dan ada kolagen. Ternyata 4 nutrisi ini dan kemungkinan masih ada nutrisi rahasia lain ya, rekan-rekan. Ini diketahui membawa kebaikan untuk sistem hormonal dan saraf dari tubuh kita. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah pada hewan yang disebut ratu lebah dan pekerja. Lebah pekerja dan lebah ratu maksud saya. Pembuktiannya bahwa royal jelly bekerja di titik hormon dan saraf ini terbukti dari sang ratu. Sang ratu ini memiliki ketahanan hidup selama 5 hingga 7 tahun. Sementara lebah pekerja hanya punya kehidupan 14 hari saja setelah itu mati. Kemudian sang ratu ini memiliki badan yang jauh lebih besar daripada lebah pekerja yang kecil-kecil. Nah, dan yang ketiga, sang ratu ini mampu untuk bertelur sebanyak 2000 butir dalam 1 hari. Sedang lebah pekerja ini tidak bertelur. Nah, dari 3 kemampuan sang ratu ini tadi, penelitian dilakukan dan akhirnya ditemukan bagaimana unsur-unsur rahasia nutrisi tadi sudah Allah siapkan. Apa saja tadi, rekan-rekan bisa sebutkan nutrisi yang ada di dalam royal jelly? Iya, ada gamma globulin, ada asetilkolin, ada asam dekanoik, dan kolagen. Kalau kita bicara tentang hormonal, berarti kemanfaatannya dari royal jelly ini adalah membantu sistem reproduksi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Dikatakan solusi sulit hamil, ya. Baik pada kondisi pria, sperma pria, apabila mendapatkan royal jelly, maka kondisi spermanya akan menjadi lebih sehat. Ya. Kondisinya jumlahnya menjadi cukup. Nah, hal-hal yang menjadikan masalah tidak adanya kesuburan untuk bisa mampu memiliki keturunan. Salah satunya adalah mungkin dari spermanya yang jumlahnya kurang dan tidak sehat. Maka di sini kemampuan dari royal jelly bisa ke arah sana. Dan bagi wanita sendiri akan mengalami kebaikan dari sistem reproduksinya pula. Jadi sama-sama minum, sama-sama sehatnya. Urusan kehamilan bukan urusan si wanita saja, tetapi pria pun juga butuh solusi. Nah, kalau ada kasus kehamilan, rekan-rekan sarankan kepada prospek ya untuk mereka meminum bersama kedua pasangan tadi minum royal jelly semua ya, jangan hanya salah satu. Kita jangan membahas siapa yang punya kekurangan ya. Kita bahas saja semuanya mendapat kebaikan.
Kemudian hormonal apa lagi yang mendapat kebaikan dari royal jelly? Yaitu kulit, kuku, rambut, ya. Ini semua akan menjadi lebih baik pertumbuhannya apabila mengkonsumsi royal jelly. Termasuk hormon melatonin yang ada di tengah kepala kita yang mengatur siklus tidur kita, ya. Juga hormon tiroid yang ada di tengah tenggorokan kita yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Nah, hormonal-hormonal ini akan mendapat kebaikan dari nutrisi royal jelly yang ada 4 rahasia tadi. Kemudian saraf. Saraf di sini tentunya ada kasus stroke, ya. Ada kasus migrain, vertigo, epilepsi, ya. Termasuk pula kondisi stres, sulit tidur. Nah, ini semua bisa mendapat baik lagi, kondisi yang lebih baik lagi apabila cukup nutrisi dari royal jelly-nya ini dikonsumsi. Rekan-rekan, di sini terlihat bagaimana secara rupiah harga royal jelly ini paling tinggi harganya. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Kok royal jelly ini memiliki harga yang lebih tinggi dibanding yang lain? Alasannya karena yang diperbaiki ini jauh lebih sulit, ya. Memperbaiki sistem hormon dan saraf itu sulit dibandingkan yang lain. Maka tingkatan harganya ada di atas. Tuh alasannya, ya. Nah, rekan-rekan semua, kalau saya bercerita kepada rekan wanita, kamu minumlah royal jelly, nanti semua pelumasnya akan keluar. Pelumas di mana? Iya, pelumas di rambut. Rambutnya nggak mudah keluar uban. Ya tetap beruban, tapi tidak banyak. Ya. Kemudian pelumas di kulit. Kulitnya tidak mudah keriput. Kemudian pelumas di tulang. Tulangnya tidak mudah ada gangguan. Karena apa? Karena ketika wanita sudah mulai masuk masa menopause, sistem hormonalnya terganggu. Nah, ketika sistem hormonal terganggu, yang pertama kali mendapat dampaknya adalah tulang. Karena masa tulangnya mulai berkurang. Nah, dengan mengkonsumsi royal jelly, maka pelumas di tulang ini menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, kita nggak akan mudah terkena problema tulang. Kemudian pelumas di kewanitaan. Nah, ini terkait dengan yang sudah masuk masa menopause, masih ada suaminya. Maka akan masih indah, ya, merasakan hubungan antara suami istri ini menjadi lebih baik karena masuk dalam gold period, periode keemasan. Kenapa? Ya karena tidak terganggu lagi dengan masa menstruasi dan pelumasnya masih tetap ada. Ya, banyak sih kejadian-kejadian lucu yang terjadi ya di konsumen saya ketika ibu-ibu manula itu pada cerita apa yang terjadi ketika mengkonsumsi royal jelly, ya. Lucu-lucu, ya, kaitannya dengan wah ini bisa muncul nyut 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 katanya. Temennya bingung apa itu kok muncul nyut nyut nyut, ya. Istilahnya orang Semarang itu nyut nyut nyut, ya. Yaitu kejadian-kejadian fakta ya yang terjadi di mana banyak rekan-rekan di usia lanjut merasakan manfaatnya royal jelly ini bersama suami mereka, ya. Maka kita katakan semua pelumas bisa dikeluarkan oleh royal jelly. Gitu ya rekan-rekan. Ternyata royal jelly kita temukan manfaatnya berbeda dengan pollen. Kalau pollen tadi berurusan dengan darah, kita mendapatkan hati darah baru. Sekarang royal jelly kita mendapatkan sistem hormon dan saraf yang menjadi lebih baik lagi. Maka terbukti tubuh kita akan selalu berada dalam peremajaan. Sel-selnya muncul lagi, yang rusak diperbaiki, yang masih bagus dipertahankan, ya. Kemudian bisa muncul sel-sel barunya. Ini loh kekuatan-kekuatan yang ada dalam nutrisi hasil lebat.
Berarti termasuk pula munculnya kebanggaan yang berikutnya, rekan-rekan. Kita bisa bangga bercerita hasil lebah dengan berbagai alasan-alasan dari awal tadi. Ya, selalu muncul kebanggaan. Maka betul sekali bahwa kita bisa menjadi awet muda tubuh kita karena nutrisi yang ada di dalam hasil lebah. Ini yang pertama dari kepala lebah. Ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat penjelasannya, memperlambat proses penuaan, ya kan? Kemudian memperbaiki sistem produksi hormonal, daya ingat, ya, mencegah osteo karena berkait dengan berhentinya menopause tadi, ya, menurunkan stres, nah, mempercepat proses penyembuhan. Pasca operasi amat sangat bagus mengkonsumsi royal jelly, ya, karena nanti jaringan-jaringan yang rusak akan mudah terbentuk kembali dari nutrisi royal jelly. Oke, sekarang pertanyaannya, lebih murah mana sih beli yang tablet sama yang liquid? Kesan awal murah yang tablet ya, kesan awal. Tapi coba dihitung. Ketika kita mengambil 1 sendok akarnya, itu setara dengan kita mengambil 2 hingga 3 butir teh tablet. Yuk kita berhitung. Ketika 1 sendok takar kita ambil, dia bisa habis hampir 3 bulan. Tapi ketika kita mengambil yang tablet, untuk setara dengan 1 sendoknya butuh 2 hingga 3. Nah, yang isinya 60 pasti akan lebih cepat habis. Kan ambilnya 1, Bu. Nah, kalau ambilnya 1 berarti nggak setara dengan 1 sendok. Setara dengan seujung sendok. Kalau kita ambil hanya 1 butir. Ya. Jadi di sini terlihat terbukti bahwa lebih murah apabila kita membeli yang liquid. Tapi tentunya ya menyesuaikan keuangan yang ada ya. Apabila keuangannya kurang mendukung, bolehlah ambil yang tablet. Karena semuanya sama-sama punya manfaat yang baik. Oke, mengarah kemana tadi? Ke perbaikan hormon dan saraf. Sedangkan polen tadi mengarah ke perbaikan darah. Ya, sudah terbukti ada 2 tujuan yang berbeda. Sekarang kita turun ke mulut. Mulut lebah. Ada warna coklat yang muncul di mulutnya lebah, kan? Diberi nama bipropolis. Apa itu propolis? Pro itu benteng, polis itu kota. Jadi, cairan coklat yang keluar dari mulutnya lebah, ini Allah sudah menyuruh kepada hewan lebah supaya kota yang dia bangun atau sarang yang dia bangun ini dilindungi oleh satu cairan yang keluar dari mulutnya dengan warna coklat, ya, dengan tujuan satu, melindungi supaya bayi-bayi lebah itu nggak mati. Yang kedua, supaya madu yang dia ambil dari bunga, dia simpan ke dalam sarang, tidak terganggu oleh unsur-unsur pengganggu dari luar. Tidak kemasukan virus, nggak kemasukan jamur, nggak kemasukan bakteri. Betul-betul terlindungi. Ya. Nah, apa yang bukti apa yang terjadi ketika diteliti hasil lebah dari mulut lebah ini? Ada nutrisi yang bernama bioflavonoid. Nah, di dalam bioflavonoid ada unsur-unsur rahasia seperti pinosembrin, galangin, ya. Ini rahasia-rahasia yang ada di dalam bioflavonoid. Kemudian eh, pemanfaatannya adalah sebagai antivirus, anti jamur, antibakteri, ya, anti radang, anti benjolan. Semua itu adalah kasus yang ada dalam tubuh manusia. Betul ya rekan-rekan ya. Ketika tubuh kita kemasukan virus, maka kita terkena yang namanya apa? Influenza, kita terkena hepatitis ya.
Ketika tubuh kita kemasukan bakteri, kita bisa kena diare, kita bisa kena TBC, ya, gangguan di paru-paru. Ketika kita kena jamur, maka kulit kita menjadi gatal, kena eksim. Ya. Ketika kita mengalami sumbatan, maka bisa jadi sumbatan karena plak kolesterol, bisa juga plak asam urat. Nah, ini menyumbat, sesuatu yang menyumbat. Termasuk di sana ada radang, ada benjolan. Ya. Ini semua itu adalah menyumbat, mengganggu. Nah, siapa yang mampu menggempur? Yang mampu menggempur adalah bagian dari mulut lebah yang berwarna coklat ini. Tapi rekan-rekan, istilah liur lebah jangan punya gambaran sama dengan liur manusia. Maaf, liur manusia kan cair ya, encer ya. Tapi liurnya lebah ketika dia keluarkan bukan berupa cairan, yaitu berupa serpihan seperti tetesan lilin. Nah, seperti di gambar ini adalah bukti bahwa liur lebah itu ketika sudah dikeluarkan oleh lebah, bentuknya serpihan-serpihan seperti tetesan lilin. Tapi kenapa kok ada yang menjual dalam bentuk cair, bentuk tetes? Nah, ini perlu ada kehati-hatian. Hati-hati, seperti kita bicara di awal tadi. Ya. Produk kita ini secara pengolahan tidak tercampur bahan yang haram. Artinya bahwa betul-betul propolis ini tidak ada kandungan alkoholnya. Maka ketika propolis ini tersentuh oleh alkohol, dia bisa berupa cairan tadi. Jadi propolis cair, propolis tetes itu dilebur dengan alkohol. Bisa pula dengan etanol, bisa pula dengan propil enil glikol. Nah, ini semua tidak ada di dalam produk HDI, nggak ada. Yang mengandung unsur alkohol itu produk lain, merek lain, yang berupa cairan atau tetesan. Bisa diperhatikan bahwa kemasan dari propolis cair itu bentuknya, tutupnya itu rapat. Ya. Kenapa? Karena itu menjaga supaya sifat alkohol yang mudah menguap tidak membuat cairan di dalamnya itu cepat hilang. Tetapi ini bisa menjadi sebuah pembuktian. Ketika di awal saya mendapati seseorang mengkonsumsi propolis cair, saya akan minta 2 tetes di telapak tangan saya. Saya minta ya 2 tetes di telapak tangan saya. Kemudian tangan saya akan membawa tetesan tadi begini, sambil orangnya saya ajak ngobrol selama 1 jam. Sambil ngobrol macam-macam, tangan saya tetap membawa cairan 2 tetes tadi. Setelah itu saya akan tunjukkan ke dia. Tadi loh kamu kan kasih saya ya 2 tetes ya. Ini kamu lihat sekarang masih ada nggak ya? Ternyata dia sendiri juga kaget. Tuh iya ya, kok nggak ada lagi ya? Kok tanganmu jadi seperti ada nodanya, kuning-kuning kecoklatan. Nah ini loh, sifat alkoholnya terlihat kan? Yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa propolis hanya bisa mencair kalau dia dilebur dengan alkohol. Awal dia mungkin masih tidak percaya. Saya bilang, kalau ini dilebur dengan air, tentunya 1 jam airnya nggak mungkin hilang. Tapi ini karena alkohol punya sifat mudah menguap, ya memang betul pembuktiannya. Yang kedua saya bilang, kamu mau bukti yang kedua? Kalau meyakini bahwa ini ada alkoholnya. Buka tutupnya lebar-lebar, kamu taruh di meja, sampingnya kamu sediakan secangkir atau segelas teh atau kopi atau air yang ukurannya sama dengan propolis cair ini. Sudah kamu diamkan 5 hari di meja. Setiap hari diperhatikan, mana yang lebih duluan turun cairannya. Pasti yang mengandung alkohol akan mudah hilang. Nah, biasanya rekan-rekan, pembuktian kedua ini nggak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur beli mahal. Seukuran 6 mili atau 9 mili, ini pasti ada harga yang hingga 250.000, bahkan 300.000. Ya. Tentunya orang itu nggak mau
merasa kehilangan. Aku udah beli mahal kok. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Saya berbicara sesama muslim bahwa apa yang kamu miliki ini ada kandungan alkohol. Kalau ada bahan lain yang tidak ada alkoholnya, kenapa kamu sebagai muslim memilih yang ada alkoholnya? Itu yang saya sampaikan. Nah, rekan-rekan, kehati-hatian perlu. Ya. Bisa saja sumbernya adalah halal produknya, tetapi cara pengolahannya menjadi tidak halal karena dicampurkannya tadi alkohol ke dalam propolis. Testimoninya ada. Itu bukan karena mendapatkan nilai gizi dari bioflavonoid. Kenapa? Karena ketika tertetes alkohol, nutrisi di dalam bioflavonoid bisa hilang. Jadi kita hanya mendapatkan efek dari alkoholnya saja. Tentunya kita pun harus paham kenapa kok alkohol dilarang, diharamkan masuk ke tubuh kita sebagai muslim. Karena alkohol itu sifatnya merusak pelan-pelan, ya. Dan itu Allah sudah melarang. Maka kita turuti apa kata Allah, apa mau Allah tentang sesuatu yang kita makan. Itulah persyaratan syariah bisa kita terima. Jadi tidak ada bahan alkohol yang dileburkan di dalam propolis ini. Maka bentuknya propolis di produk kita adalah berupa tablet, berupa kapsul, ya, serbuk. Jadi nggak ada yang cair. Rekan-rekan, apa sih yang berkait dengan propolis ini? Pembuktian secara orak tesnya menunjukkan bahwa kandungan antioksidannya yang amat begitu besar mengalahkan buah-buah yang lain. Ya. Jadi di sini sebagai penangkal radikal bebas betul-betul teruji oleh penelitian. Manfaatnya tentunya sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, ya, termasuk kemarin wabah COVID, ya, HDI memberi donasi produk Propoelik ke banyak rumah sakit, ya, untuk membantu supaya negara kita bisa pulih segera dan bahkan menurunkan harga. Ya. Ini sungguh luar biasa perusahaan Haideset actionnya dalam membantu masyarakat Indonesia untuk segera keluar dari persoalan COVID, ya, waktu itu. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan di sekitar kita? Siapa saja yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari propolis ini? Rekan-rekan, orang yang terkena diabetes, ya, tentunya dia butuh pemulihan pankreasnya. Obat saja tidak bisa membuat pankreas itu memproduksi insulin kembali. Kenapa? Karena obat itu hanya sebatas menurunkan saja kadar gula yang tinggi diturunkan, gula yang rendah dinaikkan lagi. Nah, ini tidak ada selesainya. Maka dikatakan bahwa diabetes itu ibunya penyakit. Dia bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Karena efek dari obat yang terus-terusan dikonsumsi. Dan pankreasnya sendiri tidak bisa memproduksi insulin kembali. Maka pertolongannya adalah obat diabetes tetap diminum, kemudian Royal Jelly Tablet dan Propolis Tablet ini diminum bersamaan dengan obat tadi, ya, mendampingi obat tadi untuk tujuan selama 3 hingga 4 bulan terproses di tubuh kita, maka produksi sel-sel yang membangun di pankreas akan terbentuk kembali untuk memproduksi insulin. Tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu, ya, 3 sampai 4 bulan. Sel-sel di dalam pankreas akan bisa bermunculan kembali. Ibarat pabriknya bisa beroperasi kembali. Kenapa rekan-rekan? 3 tadi yang saya sampaikan. Bahwa hasil lebah memiliki kemampuan 3, yaitu menumbuhkan sel baru, memperbaiki sel yang rusak, dan mempertahankan sel yang masih bagus.
Dan itulah yang terjadi. Bagaimana kondisi seorang diabetes yang mengalami luka, ya kakinya sudah busuk, kakinya sudah mau hampir amputasi, alhamdulillah bisa terselamatkan ketika dia minum obat dokternya didampingi dengan propolis tablet dan royal jelly tablet selama 3 hingga 4 bulan. Luar biasa rekan-rekan. Saya banyak membuktikan berjumpa dengan penderita-penderita kaki busuk akibat diabetes, kakinya bisa kembali lagi normal, bisa berjalan kembali, ya. Karena apa? Karena terbentuknya sel-sel baru di dalam tubuhnya. Itulah kenapa dikatakan kita bisa awet muda rekan-rekan. Karena rahasia dari nutrisi hasil lebah punya kemampuan itu, ya. Dan itu nggak bisa dimiliki oleh bahan lain. Maka kalau sudah mengkonsumsi produk HD, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Jangan tercampur dengan herbal yang lain, jangan tercampur dengan rebusan daun yang segala macam, jangan. Sayang, nanti kalau sel-selnya nggak bisa melakukan 3 kegiatan tadi. Ya. Padahal sudah terbukti bahwa produk HDI ini dikatakan hemat karena ada 2 alasan. Ya. Alasan yang pertama, setiap butirnya itu nilai rupiahnya tidak lebih dari uang kalau pollen kurang dari 5.000 ya. Kalau propolis sekitar 7 ribuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, punya kemampuan untuk melakukan 3 hal. Apa itu? Memproduksi sel baru, memperbaiki yang rusak, dan mempertahankan yang masih bagus. Nah, 2 alasan inilah yang kita bisa katakan kepada prospek kita katakan kepada konsumen kita, tidak salah Anda memilih HDI. Karena HDI amat sangat hemat. Kok bisa hemat? Ya, 2 alasan tadi. Rupiah yang terhitung dari setiap butirnya atau 1 sendoknya, dan kemampuan yang dikerjakan di dalam tubuh kita. Rekan-rekan, jangan panik kalau ada orang komplain. Ya. Orang komplain itu solusinya yang pertama kita jangan panik. Yang kedua kita telusuri menu beliau tadi malam apa, tadi pagi apa, tadi siang apa. Itu biasanya muncul dari konsumsinya, menu makanannya, bukan dari produk hadiah. Produk hadiahnya tidak membawa efek apa-apa, tidak membawa efek jelek, membawa efek baik. Tapi kalau sampai ada terjadi sesuatu, pasti munculnya dari makanan yang beliau makan. Nah, itu ditelusuri dulu. Ya. Kemudian kalau ada komplain, rekan-rekan sudah mengatakan, ayo sabar ya, perjalanan pertama itu 30 hari. Jadi kalau belum 30 hari ya jangan protes dulu. Karena lagi ada pekerjaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kan nggak mudah tuh memperbaikinya, ya kan? Nah, kita harus ada ketentuan sabar minimal 30 hari dulu. Lalu selanjutnya hitungan sabar 2, 3 hingga 4 bulan. Ya. Nah, rekan-rekan, di sini dari 3 yang kita bahas, ternyata sudah memiliki perbedaan tujuan. Allah sudah menyiapkan dari setiap kasusnya, itu hewan lebah mampu memberi solusi. Oke, masih ingat tadi yang pollen ke arah darah. Royal jelly, hormon dan saraf. Dan yang ketiga ini, propolis, Allah kasih solusi ke arah virus, bakteri, sumbatan, benjolan. Ya. Bahkan bisa mengatasi problema batu ginjal. Ya, batu ginjalnya bisa menjadi lebih kecil, lebih remuk kalau mengkonsumsi Pollinage bersama propolis. Kalau diabetes mengkonsumsi royal jelly tablet bersama propolis. Ya. Oke.
Kita bahas yang berikutnya ya. Turun ke perut sekarang. Iya. Dari perut lebah itu keluar warna kuning. Kalau tadi dari kepala putih, dari mulut coklat, sekarang dari perutnya itu kuning. Itulah yang namanya MADU ya, atau madu. Madu dari ADI bernama Clover Honey. Alasannya karena bersumber dari nektar bunga klaver, yaitu bunga yang hanya bisa hidupnya di gurun. Jadi bunga klaver ini bukan dari keadaan alam tropis, tetapi dari alam gurun. Kenapa? Ya karena sumber bunganya hanya bisa hidupnya di gurun, yaitu bunga klaver. Dan di area gurun tidak ada pohon buah, rekan-rekan. Adanya kaktus dan di sini ditanam bunga kelapa. Ketika kita bicara tentang iklim, maka kita akan melihat bagaimana tropis itu curah hujannya tinggi, gurun curah hujannya kecil. Ya, di area tropis, ketika curah hujannya amat sangat tinggi, ini membawa pengaruh kepada nektar, nektar madu yang ada di bunga yang diambil oleh lebah. Ya, ketika masih di bunga itu namanya nektar. Tapi ketika sudah terbawa ke dalam sarang, namanya menjadi madu. Nah, nektar ini memiliki kandungan air yang besar karena curah hujan yang besar. Tapi di area gurun dengan curah hujan yang kecil, maka nektarnya tidak mengandung fermentasi alkohol. Ya. Nah, yang terjadi untuk madu yang berasal dari iklim tropis seperti negara kita, ya, kandungan alkoholnya itu tinggi. Buktinya apa? Semut nggak mau mendekat karena semut bisa merasakan hawa panas dari fermentasi yang terbentuk di madu. Ya. Sementara madu gurun terbukti bahwa kandungan airnya kecil maka tidak terbentuk fermentasi. Yang kedua, tanaman. Tanaman di negara tropis itu bunga-bunganya menjadi buah-buahan. Maka terbentuklah kelengkeng, kopi, rambutan, durian, dan sebagainya. Sementara di gurun, bunga-bunga ini tetap bunga sepanjang masa. Bunga kaktus ya bunga kaktus, bunga kelapa ya bunga kelapa. Tidak terbentuk buah. Apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya adalah ketika bunga tadi menjadi buah, maka berpengaruh dari kandungan madunya itu adalah asam tinggi. Sementara dari bunga yang tidak terbentuk buah, asamnya tidak ada. Nah, kita sudah punya perbedaan bukti, bukti yang beda ya dari iklim, dari tanaman. Dan yang ketiga, cara panen. Ketika panen, para petani panen di area tropis ya, panen madunya ini butuh api di bawahnya, di bawah panci atau dandangnya yang menampung sarang-sarang lebah tadi ya, itu bawahnya butuh api. Untuk apa? Api ini tujuannya untuk mengurangi kelebihan kadar air. Tapi resikonya nutrisi yang sudah Allah kasih bisa hilang separuhnya dikarenakan pemanasan. Nah, sementara yang di iklim gurun, ini cara panennya lewat sistem pendinginan, bukan pemanasan. Jadi, tujuannya bisa mempertahankan nutrisi aslinya. Nutrisi aslinya tidak hilang karena tidak terkena pemanasan. Rekan-rekan, tiga perbedaan inilah yang membedakan tujuan. Ya. Hasil lebah dari iklim gurun ini hanya bisa dinikmati oleh tubuh-tubuh manusia sehat walafiat. Ya. Kalau ada gangguan, nggak bisa membantu untuk melakukan proses regenerasi sel. Kenapa? Ya karena alasan tadi, terkandung asam tinggi, terkandung fermentasi alkohol tinggi. Nutrisi sudah berkurang. Tapi kalau yang kita bahas dari hasil lebah
gurun. Hadi ini tidak mengalami pemanasan, tidak ada kandungan asamnya, tidak ada kandungan alkoholnya. Maka punya tujuan yang lebih banyak, lebih luas. Diminum oleh orang sehat menjadi pertahanan, diminum oleh yang punya masalah, punya tujuan kuratif dan rehabilitatif. Nah, kita pahami sekarang ya, hasil lebah punya 3 tujuan. Yang pertama kuratif, kedua rehabilitatif, dan ketiga adalah preventif. Maka kemanfaatan yang jauh lebih banyak ada di dalam hasil lebah gurun. Ya. Kita bicara tentang clover honey sekarang. Clover honey tadi sudah saya katakan berasal dari nektar bunga clover. Diketahui bunga clover ini nutrisinya itu sempurna. Ya. Kemudian tidak mengalami proses pemanasan, ya, dan tidak ada kandungan air yang tinggi. Maka apa yang terjadi? Iya, di sini tidak terbentuk jamur dikarenakan kandungan air yang kecil. Ya. Kemudian ditambahkan polen di dalamnya. Jadi kadang prospek kita itu pertanyaannya lucu-lucu, ya. Kok madu kamu ada jamurnya? Kok madumu ada kotorannya? Nah, kita jelaskan, itu bukan jamur, itu bukan kotoran, tapi itu polen. Polen itu sebagai makanan lebah yang berisi nutrisi yang setara ASI. Oke, itu ya rekan-rekan ya, kalau nanti di lapangan berjumpa dengan orang-orang yang komplain. Ya. Kemudian di sini kandungan indeks glikemiknya itu rendah. Maka ini dibutuhkan oleh para penderita diabetes ketika mengalami drop. Flavonoid ini bisa langsung dikonsumsi sedikit demi sedikit dari sendok setakar sendok makan, ya. Setelah habis, kemudian baru minum air. Maka tubuh ini akan cepat kembali pulih. Dikarenakan penyerapannya tidak butuh pankreas. Penyerapannya langsung. Tubuh kita bisa melakukan adaptasi, ya, dari kandungan flavonoid. Kemudian di situ kita bisa melihat, ya, bakteri tidak ada, ya, tidak terkandung bakteri. Kemudian uji HMF-nya, ya, diastase number-nya sudah teruji di sana. Di sini melalui banyak penelitian kita bisa melihat tentang tidak adanya proses pemanasan, ya. Kemudian aktivitas dari nutrisinya itu masih terjaga betul. Oke. Rekan-rekan diingat ya, pembedanya ada di mana? Ada di iklim, tanaman, dan cara panen. Oke, kita lihat sekarang. Flavonoid dikatakan sebagai sumber energi, meningkatkan stamina. Polen juga sama, tapi ada bedanya. Siapa yang tahu pembedanya? Apa tujuan stamina, pemulihan stamina dari clover sama pemulihan stamina dengan polen? Mana yang punya reaksi tercepat? Iya, reaksi tercepat dari madu clover. Di sini dikatakan sebagai sumber energi seketika. Artinya ketika rekan-rekan mengalami kelelahan, habis berolahraga, habis bepergian, ya, habis aktivitas. Nah, ini energi seketikanya bisa diperoleh lewat flavonoid. Sementara polen ini menyimpan. Contohnya ketika mau bepergian, mau stay jarak jauh, ya, minum polen, maka nanti akan lama pemanfaatan dari stamina yang terjaga. Contoh yang lain puasa, saat sahur minum Polonezin. Maka sepanjang waktu berpuasa hingga maghrib, tubuh kita tetap tidak lemas, ya, terjaga fit staminanya. Nah, itulah perbedaannya. Kalau polen bisa menjaga jangka panjang,
Tapi kalau klaver ini untuk seketika, langsung bisa dirasakan. Ya. Kemudian menjadi pengganti gula yang aman. Ya, tadi saya sudah jelaskan apabila penderita diabetes mengalami drop. Drop itu cirinya apa sih? Cirinya keringat dinginnya itu keluar berlebihan. Itu artinya si penderita sedang mengalami drop. Maka klaver ini harus segera diberikan. Ya. Setelah itu ada manfaat lain yaitu membersihkan organ dalam. Jadi kebaikan dari klaver ini adalah urusannya di organ dalam tubuh kita. Membawa kebaikan di jantung, di pencernaan, di paru-paru, liver, ginjal, ya, semua organ dalam itu akan diperbaiki oleh madu kelapa, termasuk pula tulang, ya, kesehatan tulang, dan yang terakhir adalah kulit. Maka ini terbukti menjadi vitamin kulit yang bagus sekali. Wajah penuh jerawat yang bernanah. Pakailah masker madu klaver sambil ditepuk-tepukkan ke atas. Jangan ditarik kalau ada jerawatnya. Tapi kalau tidak ada jerawatnya, facialnya boleh ambil tarikan ke atas, ke pelipis. Tapi kalau berjerawat sampai bernanah, ditepuk-tepukkan saja. Rutinkan sampai 8 hari. Itu nanah itu akan berkurang dengan sendiri. Lanjutkan hingga 1 bulan. Maka bekas-bekas jerawatnya akan hilang. Dikarenakan apa? Dikarenakan membantu pertumbuhan sel-sel kulit baru di wajah si penderita jerawat tadi. Ya. Terbasminya bakteri. Kan jerawat tadi itu kan ada bakterinya. Nah, sifat dari madu kelapa ini adalah menyerap bakteri. Gas bakteri itu bisa diserap, terambil. Maka ketika ada luka, dioleskan madu klaver, ya, itu gas-gas bakterinya bisa terambil keluar. Awal-awalnya memang basah dulu, karena lagi proses pengambilan penyerapan gas bakterinya. Selanjutnya akan mulai terbentuk jaringan baru dari dalam. Pelan-pelan dari dalam hingga akhirnya muncul keluar. Ya. Nah, rekan-rekan semua, 4 hasil lebah ini sudah terlihat punya kemampuan yang berbeda-beda. Betul ya? Mulai dari polen ke arah darah, royal jelly hormon saraf, kemudian propolis antivirus bakteri radang sumbatan, dan yang keempat madu klaver untuk tujuan organ dalam kita. Jadi, kalau ada satu penawaran, hanya satu produk, dikatakan bisa mengatasi semua problema tubuh kita. Amat sangat diragukan sekali, ya. Karena Allah sendiri sudah menurunkan hewan lebah dengan bermacam-macam warna tadi yang Allah katakan, itu sudah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, rekan-rekan semua, apa yang menjadi kemampuan dari hasil lebah ini? Adalah mampu menembus inti sel. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh bahan-bahan yang lain. Inti sel apa yang terbantu oleh hasil lebah ini menjadi lebih baik? Yaitu 7 metabolisme tubuh kita mengalami perbaikan. Dari mulai metabolisme pernafasan, pencernaan, limpa atau getah bening, kemudian hormonal, pembuluh darah dan jantung, otot, serta saraf. Subhanallah, 7 tempat di tubuh kita mendapat perbaikan dari hasil lebah. Itu menjadi jawaban, ya, ketika rekan-rekan semua mendapat komplain. Kok aku belum merasakan manfaatnya setelah minum produk kamu? Satu, dia belum 30 hari. Ya kan? Kalau sudah 30 hari kok masih komplain, dicek menu makan sehari-harinya. Apakah dia masih mengkonsumsi makanan yang harusnya dia hindari dulu dari kaitannya penyakitnya tersebut. Atau dia mencampurkan dengan yang lain. Tercampur dengan rebus daun A, B, C, D. Tercampur dengan
herbal-herbal yang lain, tercampur dengan produk-produk merek lain. Rekan-rekan, apabila semua macam-macam itu dikonsumsi dalam satu hari, tubuh kita itu jadi bingung. Ya. Sel-selnya mau bertumbuh baru nggak jadi. Itulah kenapa akhirnya orang komplain, kok produk kamu nggak ada reaksinya. Padahal salahnya dia sendiri, karena tercampur dengan yang lain. Nah, apabila ingin mendapatkan hasil baiknya dari produk HD, maka dia harus fokus rasakan minimal 30 hari, selanjutnya sesuai dengan riwayat sakitnya. Dibutuhkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau seperti anak saya, butuh 8 bulan. Dikarenakan sudah 8 tahun berusaha kesana kemari nggak ada hasilnya. Jadi suatu hal yang wajar diterima kalau memang harus sabar sedemikian hitungan waktunya. Ya. Nah, kita bisa melihat yang berikutnya. Dari urutan penelitian yang bermula dari yang namanya testimoni. Ya, testimoni ini karena ada orang-orang yang kasih kasih reaksi. Aku makan ini baik, aku makan yang ini menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, tentunya ini butuh penelitian. Maka dicobakanlah hewan-hewan yang sama unsur tubuhnya dengan tubuh kita, yaitu tikus putih, ya, sebagai hewan percobaan. Oh, ternyata betul. Tapi masih ada tingkatan yang berikutnya, penelitian riset yang berikutnya, yaitu dari sisi keamanan bahan yang sudah diuji cobakan ke hewan tadi. Apakah keamanannya itu masih bisa ditingkatkan lagi? Efek sampingnya bisa dikurangi. Masuk nggak ya dalam penelitian berikutnya? Kalau masuk, maka akan ada lagi uji klinis. Di uji klinis ini kemudian diteliti lagi kemampuannya seperti apa, mengatasi problemanya dalam tahapan yang seperti apa, efek sampingnya masih ada enggak. Tahapan-tahapan ini terus dilakukan rekan-rekan, baik itu pada herbal ya maupun pada hasil lebah. Dan ternyata terbukti hasil lebah itu adalah penelitian yang jauh lebih banyak dilakukan. Hingga akhirnya ada pembuktian yang namanya evidence based. Evidence based ini artinya nggak bisa dibantahkan lagi. Kenapa nggak bisa dibantah? Lah sumbernya aja sudah dari kitab suci. Kan kita nggak bisa bantah itu kitab suci. Ya. Kita membuktikan melalui penelitian. Oh ternyata betul. Hasil lebah polen berisi ini. Royal jelly, propolis, madu yang warnanya berbeda-beda memiliki kemampuan seperti ini. Nah, maka dikatakan di sini satu-satunya yang mampu berada di tingkat teratas evidence itu hasil lebah. Dan satu-satunya makanan nutrisi yang mampu menembus ke inti sel ini juga hasil lebah. Dalam urusannya kita menuju sehat, ya, pasti kita butuh yang namanya solusi obat. Maka obat apotek, obat dari dokter itu betul-betul menjadi benteng pertama. Siapa sih yang mau tahan semit-semit, ya, semit-semit, cekot-cekot, cekit-cekit? Nah, nggak ada yang mau kan? Kita butuh obat, ya. Di samping itu ada benteng kedua yang harus kita konsumsi, yaitu nutrisi. Nutrisi mana sih? Banyak pilihan. Tapi kalau kita pahami hasil lebah, disitulah ditemukannya nutrisi yang sudah terjamin oleh Allah. Ya. Maka di sini nutrisi ini yang mampu untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita di 7 tempat tadi yang saya sebutkan. Mulai dari pencernaan, pernafasan, limpa atau getah bening. Getah bening itu ada di tepi tubuh kita, ya. Maka dikatakan kasus pembesaran getah bening ada di leher, ada di ketiak, ya. Kemudian hormonal, pembuluh darah dan jantung, otot serta saraf. Rekan-rekan, bila kita bicara tentang satu problema penyakit, pasti 7 tempat ini ikut terimbas, betul ya? Orang sakit pasti nggak nafsu makan, ya kan? Orang sakit pasti
kondisi pernafasannya juga tidak enak. Oke, apapun itu kasusnya, pasti 7 tempat ini berkait. Nah, itulah kenapa pentingnya mempelajari tentang hasil lebah supaya rekan-rekan itu muncul kebanggaannya, muncul eh, perbendaharaan kalimat-kalimat untuk bisa mengatasi yang namanya komplain, ya, penolakan. Itu bisa dicari solusinya. Ingat, nggak boleh berdebat, ya. Kita nggak perlu berdebat, tapi kita punya perbendaharaan kalimat untuk bisa meluruskan kesalahan pemahaman seseorang. Ya. Apabila dia punya salah persepsi, kita bisa memberi jawaban yang lebih baik. Apabila dia komplain, kita bisa mengkorek dulu alasan komplainnya itu apa. Ya. Seperti halnya ketika ada teman saya bilang begini, royal jelly kamu itu loh bikin badanku gemuk. Aku gak mau lagi pesan royal jelly. Saya bertanya lagi sama dia, sebentar, jangan keburu menyalahkan royal jelly-nya. Kamu memakan royal jelly, itu coba perhatikan, kondisi tubuhmu jauh lebih enak nggak daripada sebelum minum royal jelly? Ya iya sih, aku jauh lebih punya nafsu makan. Nah, nafsu makannya bisa menjadi lebih baik. Pasti segala makanan akan disukai untuk dimakan. Hanya kamu nggak pilih-pilih lagi. Semuanya kamu nikmati. Dan sebetulnya pertambahan gemuk kamu itu bukan karena royal jelly-nya, tapi karena makanan yang kamu makan. Makan itu cukup 3 kali sehari. Makan besar loh ya, makan nasi. Cukup 3 kali. Selebihnya kalau mau nyemil, jangan nyemil yang karbo. Kamu nyemillah yang buah-buah. Pasti kamu nggak akan komplain seperti tadi. Bertambah gemuk gara-gara royal jelly. Padahal justru royal jelly itu yang membuat tubuh kamu sehat. Maka kamu bisa punya nafsu makan yang lebih baik. Nah, setelah saya jelaskan seperti itu, baru dia menyadari, iya ya, aku memang sebetulnya kalau nyemil itu nyemilnya ke arah karbo. Nah, ketemu kan sumber masalahnya? Ya, jadi bukan mengarah kepada royal jelly-nya sebagai penyebab kegemukan. Itulah pentingnya mengisi yang di atas ya rekan-rekan, supaya kita nggak panik, supaya kita kemudian bisa memberikan alasan yang tepat. See you Senin depan, saya akan kembali lagi dalam bahasan topik bisnis syariah. Oke ya, dan perlu diingat-ingat bahwa setiap Senin saya akan muncul dari LC Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.